Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita mengembangkan atau membangun kepemimpinan di dalam diri kita. Kita belajar definisi kepemimpinan adalah pengaruh pada poin yang pertama. Kita juga akan berbicara saat ini bagaimana pengaruh dilihat dari prinsip 5 level kepemimpinan. 5 level kepemimpinan ini dikembangkan oleh pakar kepemimpinan John C. Maxwell. Dia mengembangkan model ini dari pengalaman dia secara pribadi dan dari pengamatan dia kepada pemimpin-pemimpin yang dia kagumi. Dan dia sudah mempelajari hampir selama 30 tahun model kepemimpinan ini. Nah, model kepemimpinan ini disebut 5 level kepemimpinan. Level yang paling bawah itu level jabatan. Ini berisi tentang hak dan orang lain mengikuti pemimpin karena keharusan. Lalu level yang kedua naik adalah perkenanan. Ini adalah level karena relasi atau hubungan dan orang lain mengikuti pemimpin karena mereka ingin. Lalu masuk ke level yang ketiga, produktivitas. Ini karena hasil, ada hasil dan orang lain mengikuti karena apa yang telah dilakukan untuk organisasi. Lalu level yang keempat, naik nih, mengembangkan orang lain atau reproduksi. Ini orang lain mengikuti karena apa yang dilakukan oleh pemimpin untuk mereka. Dan level yang puncak ini adalah level puncak. Mereka respect sama pemimpin karena orang lain mengikuti pemimpin karena jati diri mereka dan apa yang mereka presentasikan atau apa yang mereka wakilkan. Nah, kita akan belajar level yang pertama, yaitu level jabatan. Level yang paling awal, level yang paling rendah itu adalah level jabatan. Kenapa sih level ini adalah level yang paling rendah? Karena jabatan itu adalah melambangkan kepemimpinan sebelum pemimpin mengembangkan pengaruh. Ya. Jadi sebelum pemimpin mengembangkan pengaruh nyata terhadap para pengikutnya, itu mereka sudah punya jabatan. Gitu. Nah, di generasi yang tua, di usia 50, 60, atau 70-an, itu pangkat atau jabatan atau kekuasaan itu banyak ya, sebagai definisi karena pemimpin karena jabatan. Tetapi kalau sekarang, orang mengikuti pemimpin karena jabatan di generasi milenial, generasi sekarang itu mungkin karena terpaksa. Nah, mengenai level 1 ini ada pengalaman dari John C. Maxwell sendiri. Pada tahun 1969, ketika dia menjadi pemimpin pertama kali, banyak orang menghormati dia karena jabatan dia. Mereka yang dia pimpin bersikap baik. Namun dia sama sekali tidak memiliki pengaruh nyata. Usia dia pada waktu itu baru 22 tahun. Mereka bisa melihat betapa sedikitnya pengetahuan dia, sesuatu yang bahkan pada waktu itu dia nggak sadarin. Nah, dia baru mengetahui betapa dia tidak memiliki pengaruh ketika dia mimpin rapat pertama kali, yaitu rapat dewan. Untuk pertama kali dia mulai memimpin, dia menyiapkan agenda rapat. Namun dia melihat ada seseorang bernama Mr. Cloud. Mr. Cloud mulai berbicara. Ia adalah seorang petani tua, tetapi semua orang di ruangan meneladani kepemimpinannya. Apapun yang ia katakan sangat bernilai. Mr. Cloud memang tidak lancang atau tidak sopan. Ia tidak memamerkan kekuatannya. Memang tidak harus. Ia memang sangat kuat. Ia hanya ingin menyelesaikan masalah. Saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa di pekerjaan pertamanya, dia adalah pemimpin yang menjalani level 1. Yang pertama sekali dia miliki hanyalah jabatan. Disertai etos kerja yang baik dan hasrat untuk membuat perubahan, dia banyak belajar di level 1 ketimbang di level lain.
Dia segera pada waktu itu menyadari bahwa gelar dan jabatan tidak akan mengembangkan kepemimpinan seseorang. Guys, sahabat Mr. Sorchan, orang-orang yang ditunjuk untuk menjabat memang akan memiliki wewenang. Tetapi wewenang tersebut tidak melampaui deskripsi pekerjaan mereka. Para pemimpin yang ditunjuk memegang jabatan memiliki hak tertentu. Mereka berhak menegakkan aturan, mereka berhak memerintah orang-orang mengerjakan tugas mereka. Mereka berhak menggunakan setiap wewenang yang dilimpahkan kepada mereka. Namun, kepemimpinan sejati lebih dari sekedar memiliki wewenang. Kepemimpinan sejati adalah menjadi sosok yang diikuti oleh orang lain dengan senang dan yakin. Para pemimpin sejati mengetahui perbedaan antara jabatan dan pengaruh. Inilah perbedaan antara menjadi bos dan menjadi pemimpin. Bos mengendalikan bawahan, pemimpin membimbing mereka. Bos mengandalkan wewenang, pemimpin mengandalkan niat baik. Bos memunculkan ketakutan, pemimpin memunculkan semangat. Bos berkata saya, pemimpin berkata kita. Bos membesar-besarkan masalah, pemimpin menyelesaikan masalah. Bos mengetahui cara menyelesaikan tugas, pemimpin memperlihatkan caranya. Bos berkata, kerjakan. Pemimpin berkata, ayo kita kerjakan. Jadi, guys, sahabat Mr. Sorchan, jabatan merupakan tempat yang baik untuk memulai kepemimpinan, tetapi menjadi tempat yang mengerikan bagi pemimpin. Orang yang tidak pernah memimpin melampaui jabatan akan bergantung pada kewenangan, pada protokol, pada tradisi dan struktur organisasi. Semua ini sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, kecuali ini dijadikan dasar kewenangan. Semua tidak bisa menggantikan kecakapan memimpin. Nah guys, sahabat Mr. Sorchan, jika kita pernah menjadi pemimpin karena jabatan, berapapun jangka waktunya, bagaimana kita tahu apakah kita mengandalkan jabatan saat memimpin? Di segmen berikutnya, kita akan bahas karakteristik umum dari orang yang memimpin karena jabatan. Salam untuk mengembangkan kepemimpinan dalam diri kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.